Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Nurrahmani Isya Pananjung dengan NIM 110001221405119. Izin memaparkan legal opinion saya yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Santri di Pondok Pesantren MTI Canduang dan penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang pertama yaitu isu hukum terkait kasus yang saya ambil, yaitu pada pertengahan Juni, tepatnya 20 Juni 2023, salah satu wali murid pada pondok pesantren melaporkan dugaan kekerasan seksual yang menimpa anaknya di sebuah pondok pesantren bernama dengan nama singkatan MTI Canduang yang berkedudukan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kasus ini bermula saat Rahmat Andra, laki-laki, atau yang disebut sebagai RA, berusia 29 tahun, seorang guru pesantren meminta dua santrinya, termasuk korban yang berinisial Ahmad Maulana, atau yang disebut sebagai AM, yang berusia 15 tahun, untuk mengurut tubuhnya pada dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Permintaan ini dianggap wajar karena santri sering diminta membantu gurunya. Namun, pada malam itu RA meminta para santri tidur di ruang tamu yang terletak di dalam kamar pembina. Di ruangan itulah RA diduga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap AM dan temannya. AM yang merasa ketakutan dan tertekan berusaha melarikan diri di keesokan harinya. Permintaan untuk melakukan pijat dan membantu RA selaku guru sering dilakukan bergantian oleh santri-santrinya. RA selaku pengajar meminta pada hari yang berbeda dengan orang yang berbeda untuk bertemu di kamar milik RA. Ahmad Maulana selaku salah satu santri yang pernah membantu RA untuk memijat memberikan keterangan bahwa di ruangan tersebut tidak hanya dipijat, melainkan pengajar tersebut melakukan adegan yang tidak ia sukai dengan mencium dan juga memegang kemaluan miliknya. Ahmad Maulana merasa ketakutan dan kemudian AM berjalan kaki sejauh 10 km menuju kota Bukit Tinggi untuk mencari pertolongan. Setelah bertemu dengan salah satu kenalan kakaknya, AM menceritakan kejadian tersebut dan langsung menuju Polresta Bukit Tinggi untuk melaporkan si RA, dan polisi segera melakukan penyelidikan yang kemudian mengungkapkan bahwa dugaan kekerasan seksual ini telah berlangsung lama dan melibatkan banyak korban. Kemudian pihak kepolisian menangkap dua tersangka, yakni RA dan seorang guru lainnya berinisial Aldi Anwar yang juga pengajar pada pesantren berusia 23 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, jumlah korban yang awalnya dilaporkan sebanyak 40 orang dan bertambah menjadi 43 orang. Dari jumlah tersebut, 3 korban diduga mengalami kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, sementara sisanya menjadi korban pencabulan. Selanjutnya yaitu ada beberapa fakta terkait kasus yang saya ambil ini, yaitu yang pertama, bahwa santri pada pesantren dengan inisial MTI yang berkedudukan pada lokus di Kabupaten Agam, Sumatera Barat adalah santri laki-laki yang rata-rata usianya adalah 15-22 tahun, pelajar SMP hingga SMA. Yang kedua, bahwa dalam pesantren tersebut terdapat pengajar bernama Aldi Anwar dan Rahmat Andra yang kerap meminta bantuan kepada santrinya untuk membantu memijat badan milik pengajar tersebut. Yang ketiga, bahwa kegiatan santri yang menemui pengajarnya untuk membantu memijat pada dasarnya sudah sering dilakukan. Yang keempat, kemudian salah satu santri berinisial AM atau Ahmad Maulana 15 tahun kabur dan pergi dari pesantren dengan cara berjalan kaki sejauh 10 km untuk meminta bantuan kepada keluarganya. Poin kelima, bahwa alasan santri bernama Ahmad Maulana pergi diketahui adalah akibat dia sering dimintai pertolongan untuk memijat pengajar tersebut. Yang keenam, kemudian AM bertemu dengan kenalan kakaknya dan AM menceritakan kejadian tersebut dan langsung menuju Polresta Bukit Tinggi untuk melaporkan RA.
Yang ketujuh, bahwa di kantor polisi tersebut, AM menceritakan bahwa ia dimintai untuk membantu memijat, namun sampai di kamar milik Rahmat Andra, pengajar tersebut melakukan kegiatan pencabulan dengan cara mencium AM dan meminta AM untuk melepas celananya. Yang kedelapan, bahwa berdasarkan keterangan AM, ada pula regulasi atau dasar hukum dari kasus ini, yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya yaitu analisis terkait kasus yang saya ambil, yaitu pada pertengahan Juni, tepatnya 20 Juni 2023, salah satu wali murid pada pondok pesantren melaporkan dugaan kekerasan seksual yang menimpa anaknya di sebuah pondok pesantren bernama dengan nama singkatan MTI Canduang yang berkedudukan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kasus ini bermula saat Rahmat Andra, laki-laki atau yang disebut dengan RA yang berusia 29 tahun, yaitu seorang guru pesantren, meminta dua santrinya termasuk korban yang berinisial AM atau Ahmad Maulana, 15 tahun, untuk mengurut tubuhnya pada dini hari sekitar pukul 01.00 WIB. Permintaan ini dianggap wajar karena santri sering diminta membantu gurunya. Namun pada malam itu, RA meminta para santri tidur di ruang tamu yang terletak di dalam kamar pembina. Di ruangan itulah RA diduga melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap AM dan temannya. AM yang merasa ketakutan dan tertekan berusaha melarikan diri di keesokan harinya, dan permintaan untuk melakukan pijat dan membantu RA selaku guru sering dilakukan bergantian oleh santri-santrinya. RA selaku pengajar meminta pada hari yang berbeda dengan orang yang berbeda untuk bertemu di kamar milik RA. AM selaku salah satu santri yang pernah membantu RA untuk memijat memberikan keterangan bahwa di ruangan tersebut tidak hanya dipijat, melainkan pengajar tersebut melakukan adegan yang tidak ia sukai dengan mencium dan juga memegang kemaluan miliknya. AM merasa ketakutan dan kemudian AM berjalan kaki sejauh 10 km menuju kota Bukit Tinggi untuk mencari pertolongan. Setelah bertemu dengan salah satu kenalan kakaknya, AM menceritakan kejadian tersebut dan langsung menuju Polresta Bukit Tinggi untuk melaporkan si RA. Polisi segera melakukan penyelidikan yang kemudian mengungkap bahwa dugaan kekerasan seksual ini telah berlangsung lama dan melibatkan banyak korban. Kemudian, pihak kepolisian menangkap dua tersangka, yakni RA dan seorang guru lainnya berinisial AA yang juga pengajar pada pesantren tersebut yang berusia 23 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi, jumlah korban yang awalnya dilaporkan sebanyak 40 orang bertambah menjadi 43 orang. Dari jumlah tersebut, 3 korban diduga mengalami kekerasan seksual dalam bentuk sodomi, sementara sisanya menjadi korban pencabulan. Analisis pada kasus ini didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan bagaimana dampak yang nantinya akan dirasakan oleh korban. Pada aspek hukum, pelaku dapat diancam pidana dengan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pasal 82 yang berbunyi Ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sejumlah 5 miliar rupiah. Ayat 2, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
1. Subjek hukum. Tersangka Rahmat Andra atau RA dan Aldi Anwar atau AA adalah tenaga pendidik di pesantren MTI Canduang. Korban adalah santri laki-laki berusia 15-22 tahun, termasuk Ahmad Maulana atau AM yang tergolong anak di bawah umur sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. 2. Perbuatan melawan hukum. Bahwa RA dan AA menggunakan posisi mereka sebagai pengajar untuk meminta bantuan para santri memijat mereka, lalu memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindakan pencabulan. Dengan berdasarkan keterangan AM, RA melakukan tindakan tidak senonoh, yaitu perbuatan cabul seperti mencium dan memegang kemaluan korban, serta memerintahkan korban melepas celananya. Tindakan ini memenuhi unsur perbuatan cabul yang dapat diartikan sebagai perbuatan cabul merujuk pada pandangan, konsep, dan interpretasi ahli hukum tentang tindakan yang melanggar norma kesusilaan, kehormatan, atau martabat seseorang terutama dalam konteks seksual. Perbuatan cabul menjadi salah satu bagian penting dalam hukum pidana, terkhususnya yang terkait dengan perlindungan anak dan tindak pidana kesusilaan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dijelaskan oleh Ruslan Saleh. Perbuatan cabul adalah segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan, terutama yang menyangkut pelanggaran norma seksual. Tindakan ini termasuk tindakan fisik maupun non-fisik yang bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual. Kemudian hal ini dapat dikatakan melawan hukum karena di antara pelaku dan korban, di mana korban seringkali berada dalam posisi yang rentan. Ada tindakan yang melibatkan kontak fisik seperti mencium, meraba, dan menyentuh bagian intim, atau non-fisik seperti pelecehan verbal yang mengandung muatan seksual. Tindakan tersebut dinilai melanggar norma kesusilaan atau kehormatan dalam masyarakat. Pelaku memiliki niat untuk memuaskan nafsu seksualnya melalui tindakan tersebut. 3. Kedudukan pelaku sebagai pendidik. RA dan AA sebagai pendidik memanfaatkan posisi mereka untuk mendekati korban. Hal ini memberatkan hukuman karena pasal 82 ayat 2 menegaskan bahwa jika pelakunya adalah pendidik, ancaman pidana ditambah sepertiga dari hukuman pokok. Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa jumlah korban mencapai 43 orang dengan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk sodomi dan pencabulan. Banyaknya korban yang menunjukkan pola tindakan yang sistematis dan berulang, sehingga perlu dijerat hukuman maksimal untuk memberikan efek jera. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan dari analisis atau kasus ini, yaitu berdasarkan uraian yang telah saya paparkan, dalam kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren MTI Canduang, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh RA dan AA merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang melindungi anak. Karena berdasarkan laporan yang diterima, RA sebagai pendidik telah memanfaatkan posisinya untuk melakukan tindakan pencabulan terhadap santri, termasuk AM, yang berusia 15 tahun. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian dengan jumlah korban yang terus bertambah dari 40 menjadi 43 orang, menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seksual ini telah berlangsung lama dan sistematis. Hal ini mengindikasikan adanya pola perilaku yang merugikan dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban. Dalam hal ini, kami menekankan pentingnya penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan ancaman pidana lebih berat bagi pelaku yang merupakan pendidik. Proses penegakan hukum harus cepat dan adil untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua korban. Kami percaya bahwa hukuman maksimal harus diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Begitulah kasus yang saya ambil, yaitu tindak pidana di Pondok Pesantren MTI Canduang. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam legal opinion yang telah saya buat atau dari perkataan yang telah saya paparkan. Mohon maaf dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.